Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanur Faridatul Umah dengan NIM 210431620887. Saya dari Offering MM, Prodi Pendidikan Ekonomi, Departemen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Ekonomi Mikro 1. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai barang publik dan eksternalitas. Namun, inti dari video ini nanti saya akan membahas mengenai kasus-kasus dari eksternalitas. Tapi, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti dari video yang saya buat ini, saya akan menerangkan sedikit tentang apa sih barang publik itu, apa sih eksternalitas itu, dan kenapa kok kita harus tahu apa itu barang publik dan apa itu eksternalitas. Nah, yang pertama adalah barang publik. Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tidak akan mengurangi konsumsi publik. Dan apabila suatu individu ini mengkonsumsi secara bersamaan dengan individu yang lain, tidak akan mengurangi bagian dari masing-masing kedua individu ini. Jadi, dalam konsep simpelnya, barang publik itu adalah barang yang bisa digunakan secara bersama-sama tanpa adanya keterikatan pemilik. Seperti apa sih contohnya? Jalan raya. Nah, jalan raya itu termasuk dari barang publik. Kenapa jalan raya termasuk barang publik? Karena kita bisa menggunakan jalan raya tanpa mengeluarkan biaya, tanpa harus kita meminta izin kepada siapapun, dan kita bisa menggunakan jalan raya secara bersama-sama dengan individu lain, ataupun bahkan dengan transportasi ataupun barang-barang lain. Nah, dari contoh yang saya paparkan mengenai barang publik, udah dapat bayangan kan apa aja sih yang termasuk barang publik itu? Selanjutnya, kita akan bahas mengenai eksternalitas. Eksternalitas itu apa sih? Eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan ataupun merugikan. Para ekonom umumnya memandang eksternalitas ini sebagai penyebab pasar yang tidak efisien ataupun kegagalan pasar. Kenapa sih Kak? Karena eksternalitas ini lebih banyak terjadi di negatifnya. Emang eksternalitas ada berapa? Eksternalitas itu ada dua. Yang pertama, eksternalitas negatif, dan yang kedua adalah eksternalitas positif. Bedanya apa sih? Kok ada eksternalitas negatif, ada eksternalitas positif? Bedanya adalah eksternalitas negatif adalah dampak atau konsekuensi yang negatif yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi. Nah, contohnya apa Kak yang termasuk dalam eksternalitas negatif ini? Contohnya adalah pencemaran air, pencemaran udara yang dihasilkan oleh pabrik, limbah-limbah pabrik yang merusak lingkungan, itu termasuk dari eksternalitas negatif. Kemudian yang kedua adalah eksternalitas positif. Nah, eksternalitas positif ini adalah keuntungan ataupun manfaat yang dapat kita ambil dari suatu kegiatan ekonomi. Contohnya apa tuh Kak yang positif? Seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, riset dan pengembangan. Nah, itu termasuk dari eksternalitas positif. Kenapa dia masuk di eksternalitas positif? Karena adanya aktivitas ekonomi yang menghasilkan adanya riset dan pengembangan ini nantinya dapat membantu pertumbuhan perekonomian ataupun riset pengembangannya di bidang pendidikan, berarti dia dapat mengembangkan pendidikan lebih maju, lebih bagus, seperti itu. Terus apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi eksternalitas ini? Faktor yang mempengaruhi eksternalitas ini ada dua. Yang pertama adalah keberadaan barang publik. Barang publik atau yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yang disebut barang sosial atau barang kolektif adalah barang yang bebas dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah sumber daya milik bersama. Biasanya faktor eksternalitas timbul saat sumber daya dapat digunakan tanpa biaya. Sumber daya milik umum ini merupakan suatu yang diperoleh setiap orang
secara gratis. Dalam video kali ini, saya akan mengangkat sebuah kasus, yakni dampak pembuangan limbah pabrik pembuatan triplex terhadap petani dan sawah di sekitar pabrik. Nah, dapat dilihat dari foto tadi, bukti dari adanya pencemaran yang terjadi akibat kebocoran limbah pabrik di pabrik pembuatan triplex ini. Yang saya ambil ini berada di Kabupaten Lamongan, Kecamatan Pucuk. Sebuah pabrik pembuatan triplex mengalami kebocoran pada tabung pembuangan limbahnya, sehingga limbah yang seharusnya terolah secara baik menjadi tidak baik. Kebocoran ini menyebabkan adanya serbuk-serbuk kayu halus bekas dari pembuatan triplek yang sangat hitam dan berbau tidak enak menyebar keluar melewati bocoran dari cerobong asap tersebut. Nah, dari limbah-limbah tersebut mengenai sawah-sawah dari para petani. Dampak yang terjadi akibat dari kebocoran limbah ini menyebabkan yang pertama, sawah para petani di sekitar pabrik menjadi tertutup atas serbuk halus dari serpihan limbah yang bocor pada cerobong asapnya ini tadi. Yang kedua, tanaman padi para petani yang masih berusia sekitar 1-2 bulan tidak dapat tumbuh seperti biasanya, sehingga layu dan mati. Yang ketiga, bau tidak sedap dari limbah ini juga mengganggu kenyamanan para warga yang beraktivitas di sekitar pabrik. Nah, atas kasus kebocoran ini, para petani dan para warga sudah melaporkannya terhadap pihak terkait. Namun, belum ada tanggapan sampai sekarang mengenai kebocoran dari limbah ini. Ini tentunya akan berakibat buruk daripada sebelumnya. Jika terus dibiarkan, para petani akan mengalami gagal panen, dan sawah mereka juga akan rusak. Sehingga kejadian seperti ini harus diselesaikan, agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Ini tentunya akan berakibat lebih buruk lagi daripada sebelumnya. Jika kondisi seperti ini masih diteruskan secara terus-menerus, akan banyak lagi dampak negatif yang dialami baik dari pihak pabrik maupun dari pihak petani. Para petani akan terancam gagal panen, dan sawah mereka juga akan terancam rusak. Sehingga kejadian seperti ini harus segera diselesaikan, agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan baik pihak pabrik maupun dari pihak petani. Nah, dari kejadian tersebut, saya mencoba menawarkan beberapa solusi yang bisa digunakan untuk mengurangi atau bahkan mencegah dari eksternalitas negatif ini. Solusi yang saya tawarkan, yang pertama adalah meninggikan cerobong asap dari pabrik tersebut. Jika cerobong asap tempat pembuangan limbah ini lebih tinggi, maka nanti limbah yang dihasilkan tidak akan mencemari udara dan lingkungan warga di sekitar pabrik. Sehingga nanti udara yang akan keluar tidak akan mengenai persawahan warga dan para petani. Kemudian yang kedua adalah memberikan filter atau penyaring polutan pada cerobong asap. Karena limbah pabrik dari pabrik pembuatan kayu triplek ini berupa serbuk halus, yang pastinya jika cerobong asapnya rendah dan tidak ada penyaring, akan mengganggu polusi udara di sekitar warga di lingkungan pabrik. Nah, ini juga akan mengganggu dan menjadi eksternalitas negatif yang paling tinggi. Jika di cerobong asap tersebut ditaruh penyaring atau filter, maka nanti limbah yang keluar, yang masuk ke udara sudah merupakan limbah yang bersih, sehingga tidak mengganggu pernafasan, tidak mengganggu udara, tidak mengganggu lingkungan masyarakat dan persawahan dari masyarakat sendiri. Mengadakan pengecekan rutin terhadap cerobong asap ini. Karena kasus yang di awal tadi penyebabnya adalah kebocoran, maka jelas-jelas di sini ada dari kelalaian pihak pabrik yang tidak mengecek secara rutin tentang pembuangan limbah mereka, sehingga kejadian seperti ini bisa terjadi. Apabila pengecekan dilakukan secara rutin, maka kejadian seperti ini bisa ditanggulangi lebih awal dan tidak akan merugikan masyarakat di sekitar pabrik. Yang keempat, jika kasus sudah terjadi, pihak pabrik seharusnya bertanggung jawab terhadap para petani di sekitar pabrik.
Karena mau tidak mau, kejadian ini termasuk murni dari kesalahan pabrik itu sendiri, sehingga pabrik harus mau bertanggung jawab dan menanggung kerugian atas para petani yang terkena imbas dari kebocoran limbah pada pabrik tersebut. Yang kelima, aparat dan pihak berwajib harus lebih tanggap dan aktif dalam mengatasi permasalahan seperti ini. Karena dalam kasus yang awal tadi sudah dijelaskan, banyak warga yang sudah melaporkan kepada pihak berwajib maupun pihak dari pabrik, tapi belum ada respon dari mereka. Nah, respon lambat yang dilakukan oleh para pihak yang bertanggung jawab ini juga yang menyebabkan eksternalitas negatif ini sangat sulit diatasi ataupun kurang cepat diatasi, sehingga nanti dampak buruknya akan lebih besar dan lebih berkepanjangan lagi. Kelima solusi yang saya tawarkan tadi, apabila dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka eksternalitas negatif akan berkurang. Dan itu tadi adalah contoh kasus yang saya angkat dalam video ini mengenai eksternalitas negatif. Kurang lebih itu yang bisa saya sajikan dalam video kali ini. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan apabila ada salah kata yang saya sengaja, baik tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.